Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Rajasa dari kelas 10 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan materi gerbang logika atau logic gates yang sudah saya rangkum. Langsung kita pencet start di sini. Di sini saya membagi dua bagian penjelasannya, ada pengertian gerbang logikanya, ada jenis-jenisnya. Kita ke pengertiannya dulu. Pengertian gerbang logika atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika Boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Oke, ini adalah pengertian gerbang logika. Nah, di sini kan ada tulisan bilangan biner dan teori matematika Boolean. Di sini saya akan menjelaskan dua ini juga, bilangan biner sama teori matematika Boolean. Kita pencet bilangan biner di sini. Bilangan biner atau binary itu adalah pengganti huruf atau abjad dalam bentuk kode angka 1 dan 0. Sistem bilangan biner modern ini ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Angka 1 dan 0 itu adalah representasi atau pengertian dari on dan off, atau benar dan salah. Jadi 1 itu sama dengan juga on atau benar, dan 0 sama dengan juga off atau salah. Nah, ini yang terdapat pada sistem komputer. Kenapa sistem komputer? Karena sistem komputer itu lebih sering atau lebih memahami kode bilangan biner aja, kode bilangan biner saja. Karena sistem komputer itu hanya memahami 1 dan 0. Dia tidak memahami apa itu huruf, angka, dan lain-lain. Misalnya saat kita pencet huruf A atau angka yang lain itu, saat kita pencet, sistemnya itu langsung mentranslatekan menjadi bilangan biner, yaitu 1 dan 0. Ada angka-angkanya di setiap huruf dan setiap angka. Oke, ini ada gambarnya. Nah, ini gambarnya. Saat kita mencet kapital, bilangan binernya ini, dan seterusnya, semua ada bilangan binernya, nggak mungkin enggak. Ini huruf kapital sama huruf kecil tuh beda bilangan binernya, walaupun jenisnya sama, hurufnya sama tapi jenisnya beda, kapital dan kecil. Ini juga huruf angka, ini binernya di sini ada huruf 1 binernya ini. Oke, kita ke teori matematika Boolean. Teori matematika Boolean dalam matematika dan logika matematika, aljabar Boolean adalah struktur aljabar yang mencangkup intisari, operasi logika AND, OR, NOR, dan NAND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Penamaan aljabar Boolean sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris bernama George Boole. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false. Dalam bahasa Indonesia itu benar atau salah. Pada beberapa bahasa pemrograman ini, nilai true bisa digantikan angka 1 dan nilai false digantikan angka 0. Ini kode biner. Oke, kita bagian penjelasannya. Kita masuk ke jenis-jenis dari gerbang logika. Oke. Gerbang AND. Gerbang AND adalah
apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Di sini ada simbolnya. Jadi di belakang ini itu inputnya dua ini input, di depannya ini output. Ini simbol dari gerbang AND. Nah, ini tabel kebenarannya dari gerbang AND. Nah, ini kan ada input 0, input pertama itu 0, input kedua itu 0, dan outputnya 0. Karena di pengertian sudah dijelaskan, apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Seperti ini. Nah, kalau inputnya 0 dan 1, outputnya 0. Karena seperti perkalian lah, 0 kali 1 sama dengan 0 inputnya, input 0 dan 1, dan ininya 0. Kayak 0 nya lebih dominan, outputnya itu 0. Dan sama juga inputnya 1 dan 0, hasilnya 0 juga, sama seperti di atas ini yang kedua. Dan kalau yang terakhir ini input 1 dan yang kedua itu input 1 juga, sama dengan outputnya itu 1, karena sudah dijelaskan juga di pengertian. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Seperti ini. Oke, lanjut ke gerbang OR. Gerbang OR apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Di sini sudah ada gambarnya juga, simbolnya. Simbol dari gerbang OR sama semua gerbang itu di belakang maaf. Oke, maaf. Oh, ini dia. Semua di simbol dari gerbang logika, jenis gerbang logika kan ada 7. Nah, 7 itu semuanya yang paling belakang ini adalah inputnya, dan depannya ini outputnya. Nah, ini tabel kebenarannya. Di sini inputnya yang pertama itu 0, yang kedua itu 0, outputnya yaitu 0. Di sini sudah dijelaskan ya di pengertian. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Seperti ini. Dan kalau yang kedua, input yang pertama 0, yang kedua 1, outputnya 1. Beda dengan gerbang AND tadi, kan kalau AND ininya 0, kalau OR itu 1, dominannya ke 1. Di yang ketiga juga, contoh ketiga. Nah, contoh yang keempat ini seperti di pengertian, apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Lihat nih, inputnya yang pertama 1, yang kedua 1, maka outputnya 1. Kalau yang inputnya yang pertama itu 0, yang kedua 0, outputnya akan menjadi 0 juga. Lanjut ke gerbang NOT. Gerbang NOT, fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Jadi inverter itu adalah pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Ini sudah ada simbol dan tabel kebenaran juga. Di sini masih sama. Ini inputnya, depannya ini outputnya. Sini tabel kebenarannya. Nah, ini kan inputnya 0, outputnya 1. Sudah dijelaskan di fungsinya juga sebagai inverter atau pembalik. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 1 itu karena pembalikan, berbalik. Nah, kalau di contoh kedua juga inputnya 1, outputnya 0 karena pembalik. Gerbang NOT ini pembalik sifatnya. Oke, langsung ke gerbang NAND. Gerbang NAND apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1.
Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Ini udah ada simbolnya, masih sama. Ini input, belakang, depannya itu output. Tabel kebenarannya di sini inputnya 0, yang pertama dan kedua 0 juga, dan outputnya 1. Sudah dijelaskan juga di pengertian. Apabila input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya berlogika 1. Nah, kalau di contoh kedua, inputnya 0 dan 1, itu dominannya ke 1 juga, sama seperti gerbang OR tadi. Di sini juga sama, dominan ke 1, inputnya yang pertama 1 dan yang kedua 0, outputnya 1. Dan kalau yang contoh keempat ini inputnya 1, yang pertama, yang kedua itu inputnya 1 juga, maka outputnya akan 0. Di pengertian ini sudah dijelaskan, sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Ini kalau 1 dengan 1 itu 0, kalau 0 dengan 0 itu 1. Itu kalau di tabel kebenaran gerbang NAND. Sekarang gerbang NOR. Gerbang NOR adalah apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Ini simbolnya masih sama, input, output. Tabel kebenarannya, input yang pertama 0 dan kedua 0, maka outputnya akan 1. Seperti di pengertian sudah dijelaskan. Nah, kalau yang kedua itu inputnya yang pertama 0 dan 1, outputnya 0, sudah dijelaskan juga. Apabila salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan 0, berlogika 0. Yang contoh ketiga juga sama seperti contoh kedua, dan contoh yang keempat ini kebalikan dari contoh ke satu, yaitu inputnya 1 dan 1, outputnya akan 0. Di sini juga dijelaskan, apabila semua input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Kita lanjut ke gerbang XOR, gerbang jenis gerbang logika yang ke-6. Gerbang XOR adalah apabila input berbeda. Contohnya ini, input yang pertama itu 1, input yang kedua itu 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika inputnya sama, maka outputnya akan berlogika 0. Ini sudah ada, masih sama, input, output. Tabel kebenarannya, gerbang XOR-nya, inputnya 0, outputnya 0. Sudah dijelaskan juga, kalau sama inputnya maka outputnya 0. Di sini inputnya yang pertama 0 dan 1, ininya 1, outputnya sudah dijelaskan di contoh. Kalau inputnya berbeda seperti ini, 1 dan 0 atau 0 dan 1, maka outputnya akan berlogika 1. Nah, yang contoh ketiga ini sama seperti di contoh, 1 dan 0, outputnya 1. Kalau yang keempat, contoh keempat, inputnya 1 dan 1, outputnya 0. Di sini sudah ada, sedangkan jika inputnya sama, maka outputnya akan berlogika 0. Itu kalau di tabel kebenaran gerbang XOR. Nah, kita lanjut ke gerbang XNOR, gerbang jenis terakhir. Gerbang XNOR adalah apabila input berbeda. Contohnya seperti ini, inputnya yang pertama 1, yang kedua 0, maka output akan berlogika 0. Itu kalau berbeda. Sedangkan kalau sama inputnya itu, outputnya akan berlogika 1. Ini kebalikan dari gerbang XOR tadi. Ini sudah ada.
gambarnya, simbol, dan tabel kebenarannya. Simbolnya masih sama, ini input, ini output. Tabel kebenaran dari gerbang XNOR yaitu inputnya 0 dan 0 yaitu 1. Kan kalau tadi XOR tadi itu kan inputnya kalau 0 dan 0 atau 1 dan 1 itu kalau sama itu 0. Kalau di gerbang XNOR itu kalau sama itu inputnya itu 1. Nah, kalau contoh kedua itu inputnya yang pertama 0, yang kedua 1, inputnya 0. Kebalikan dari XOR juga. Sini sudah ada contohnya. 1 dan 0 atau 0 dan 1 inputnya, maka outputnya akan berbagi ke 0. Ini sudah ada dua ini, 0 dan 1, outputnya 0, 1 dan 0, outputnya 0. Di sini inputnya sama, 1 dan 1, maka outputnya akan menjadi 1. Oke. Lanjut. Kita sudah selesai. Sekian dari saya presentasi materi gerbang logika atau logic gate yang sudah saya rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.